Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Ivana Ramadhani dari kelas SMIPA 2 nomor absen 17 akan mempresentasikan tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kewajiban menutup aurat terdapat pada Quran Surat An-Nur yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain ujung ke dadanya. Hal-hal yang mengarah kepada zina: 1. Memandang bukan muhrim. 2. Menyentuh bukan muhrim. 3. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. 4. Membuka aurat. Aurat dalam Islam. Aurat adalah bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Perempuan diwajibkan menggunakan jilbab dan pakaian yang menutupi seluruh tubuh termasuk dada karena merupakan syariat Islam. Misal kainnya tidak tipis dan tidak ketat yang bisa membentuk lekuk tubuh. Dan laki-laki juga harus menutup auratnya agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan susila. Salah satu contohnya adalah pacaran. Dampak negatif yang sangat dilarang oleh agama Islam yaitu zina. Memperbaiki cara pandang dengan bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Faktor penyebab pergaulan bebas: 1. Kurangnya pemahaman agama dan lemahnya iman. 2. Pergaulan lingkungan seperti orang tua, teman, dan lain-lain. 3. Pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang berlebihan. 4. Perubahan zaman dan kegagalan menyerap norma. 1. Pengertian zina. Zina berasal dari kata zanna dan zatni yang artinya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri yang sudah mukallaf atau balik di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Macam-macam zina. A. Zina muhsan. B. Zina ghairu muhsan. 3. Hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan dan tidak yakin zina itu terjadi. B. Untuk meyakinkan ada syarat yaitu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. C. Kesaksiannya pun masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. D. Andai ada kesaksian yang berbeda atau salah satu di antaranya mencabut kesaksiannya, maka mereka semua dijatuhi hukum menuduh zina. Hukuman penuduh zina terdapat perempuan yang baik-baik dengan didera sebanyak 80 atau 80 kali deraan. Dasarnya pada Quran Surat An-Nur. Dampak melakukan zina: 1. Menghilangkan wibawa atau kesucian diri. 2. Menyebabkan kefakiran materi dan non-materi. 3. Terserang penyakit mematikan, dan lain sebagainya. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Quran Surat Al-Isra. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan: 1. Larangan mendekati zina atau perbuatan yang mengarah kepada zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Zina merupakan dosa besar yang sangat dilarang Allah. 4. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Imam Nisayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir menuliskan 6 dampak negatif bagi perilaku zina. Dampak di dunia: 1. Menghilangkan wibawa. 2. Mengakibatkan kefakiran. 3. Mengurangi umur. Dampak di akhirat: 1. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Hisab yang jelek atau banyak dosa. 3. Siksaan di neraka. 2. Quran Surat An-Nur. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dikerjakan oleh sebagian orang yang beriman. Isi kandungan: A. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merajam dan mendera pezina muhsan dan ghairu muhsan. B. Orang yang beriman dilarang berbalas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah. C. Pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hadis tentang larangan mendekati zina. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Tingkatan zina yaitu apabila dilakukan dengan perempuan lain atau bukan muhrim, artinya wanita yang boleh dinikahi yang tidak bersuami, maka dosanya besar. Bagi pezina ghairu muhsan, maka dosanya besar. 2. Apabila dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, dosanya lebih besar. Atau bagi pezina muhsan, maka dosanya lebih besar. 3. Lebih besar dari apabila zina dilakukan dengan tetangga. 4. Lebih besar dari semua itu zina yang dilakukan dengan masih muhrim atau wanita muhrim, artinya wanita yang tidak boleh dinikahi. Bentuk-bentuk perbuatan yang mendekati zina menurut Rasulullah. Dari Abu Hurairah dan Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan.
Penjelasan hadis Rasulullah pada slide sebelumnya tentang jalan menuju zina. 1. Zina kedua mata melihat. 2. Zina kedua telinga mendengar. 3. Zina lidah berbicara. 4. Zina kedua tangan menyentuh. 5. Zina kedua kaki melangkah. 6. Zina hati berkeinginan dan berangan-angan. 7. Semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Merebahnya perzinaan merupakan salah satu tanda kehancuran peradaban manusia dan merupakan tanda-tanda datangnya kiamat. Dari Qatadah telah mengabarkan kepada kami, Anas mengatakan akan mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan marajalillah, kamar jida, tegak jida, mawabah, jumlah laki-laki menyusut dan jumlah wanita melimpah ruah, hingga jika ada 50 wanita itu berbanding dengan 1 laki-laki. Cara menghindari perzinaan. 1. Hindari mendekati tempat-tempat maksiat. 2. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. 3. Memilih teman bergaul yang soleh. 4. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis taklim. 5. Membaca Al-Quran sambil merenungi tafsir. Dampak negatif perzinaan di dunia. A. Menghancurkan masa depan anak. B. Merusak keturunan yang sah bila perzinaan membuahkan seseorang anak atau lebih. C. Mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan ataupun bunuh diri karena malu dan lain-lain. D. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. E. Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Hikmah larangan zina. 1. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 2. Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. 3. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan dan lain sebagainya. Perilaku yang mencerminkan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas positif dan rajin berpuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.